Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bersama saya, Risman Laya. Baik, adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, hari ini kita berjumpa kembali ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk siswa-siswa saya yang ada di SMP Negeri 5 Gorontalo secara khusus dan secara umum untuk seluruh siswa kelas 9 sekolah menengah pertama di Kota Gorontalo. Baik, sebelum kita mulai untuk belajar hari ini, kita akan mulai dengan berdoa. Saya persilakan pada adik Sahril untuk memimpin doa. Terima kasih adik Sahril. Jadi adik-adik semua sudah tidak sabar lagi ya untuk mengikuti materi kita hari ini. Kira-kira materinya tentang apa? Nah, kita saksikan video berikut. Jadi pahami baik-baik videonya. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Saya masih belum sehat betul. Pidato yang saya siapkan adalah agak panjang, tetapi berhubung dengan belum sehat saya akan bacakan dengan tenang-tenang, alon-alon asal kelakon. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia.
bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of man prays for our victory. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruent dengan social conscious of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Tetapi alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeletekkan, kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu. Lalu kita suruh buang jauh-jauh ke dalam alam pikiran liberalisme. Lalu kita dengungkan semboyan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu kita kocok habis-habisan multi-party system. Lalu kita canangkan manifesto politik. Lalu kita telurkan pemerasan manipul, yaitu USDEK. Lalu kita damkan kepada rakyat perlunya revolusi sosialisme pemimpin nasional yang satu, yaitu reso. Baik, jadi adik-adik semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio sudah melihat ya video tadi ya. Oke. Jadi kalau mau menjawab adik-adik yang di studio, di volume suaranya dinyaringkan biar adik-adik penonton di rumah bisa mendengarkan. Jadi setelah melihat tampilan tadi, kira-kira itu apa? Pidato, benar sekali, pidato ya. Siapa yang berpidato tadi? Bung Karno atau presiden pertama ya, Presiden Soekarno, karena kita masih dalam momen perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ya, jadi saya mengangkat video-video ini biar bisa menemukan rasa nasionalisme kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pidato ya, tapi pidato ini bukan pidato yang pada umumnya ya, bukan pidato pada umumnya itu, tapi pidato tentang hal-hal yang khusus. Seperti apa pidato itu? Ini, ya. Jadi
Yang kita akan pelajari pada hari ini itu adalah bisa dibaca ya? Apa? Coba Zilfa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilfa Putri Mala. Saya dari kelas 9D dari Sekolah SMP Negeri 5 Kota Gorontalo. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar serta bersifat mengajak sehingga pendengar setuju dengan pendapat orang yang berpidato dan melakukan hal yang diinginkan oleh orang yang berpidato tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih adik Zilfa, silakan duduk kembali. Jadi itu ya tentang pidato persuasif. Jadi kita akan mempelajari pidato, materi pidato, tapi pidato yang bersifat atau yang pidato persuasif, ya, pidato persuasif. Jadi untuk hari ini adik-adik itu diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian dan kegunaan pidato persuasif. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi ciri yang bagaimana ciri teks pidato persuasif itu, karena kan pidato itu ada banyak sekali. Yang mana yang termasuk pidato persuasif? Kemudian yang berikut, adik-adik baik yang ada di rumah maupun ada di studio itu mampu mengidentifikasi struktur, ya, bagian-bagian teks pidato persuasif. Kemudian dan bagaimana kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Jadi saya siang ini menyampaikan satu quote dulu sebelum kita lanjut, yaitu hidup ini seperti sepeda, ya. Ini seperti kata seorang ilmuwan Albert Einstein, bahwa kalau kamu ingin menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak maju. Ya, untuk adik-adik semua baik yang ada di studio maupun ada di rumah, ya, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, karena sekarang lagi zamannya orang goes, ya, mengendarai sepeda. Jadi hidup kita itu seperti itu juga. Jadi kita berhenti untuk maju, maka kita tidak seimbang atau bisa saja jatuh. Nah, ini teks pidato persuasif, ya. Jadi dalam kesempatan ini pemaparan saya akan dibagi dalam 4 sesi. Itu sesi pertama mengenai pengertian dan kegunaan. Sesi kedua itu tentang ciri-ciri teks pidato persuasif. Yang ketiga adalah struktur, bagaimana strukturnya. Dan sesi keempat adalah kebahasaan. Baik, kita ke sesi yang pertama, yang seperti apa pidato persuasif. Oke. Jadi apa itu pidato persuasif sebenarnya? Apa beda dari pidato-pidato pada umumnya dengan pidato persuasif? Jadi pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan atau mengajak audiensi atau pendengar untuk percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Jadi ada permasalahan yang disampaikan oleh pembicara atau yang berpidato, maka orang-orang yang mendengar atau audiensi itu mampu bergerak sesuai apa yang diinginkan oleh pembicara. Jadi persuasi sendiri itu adalah bagian dari eksposisi, karena eksposisi itu adalah bersifat memaparkan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen-argumen. Nah, dari sini kita adik-adik semua bisa melihat, ya, atau membedakan, oh ternyata yang begini pidato umum dan yang seperti ini yang pidato persuasif. Ya. Jadi kalau kita lihat secara umum pidato persuasif ini seperti contoh tadi yang disampaikan oleh Bung Karno, itu beliau dengan sangat bersemangat, ya, dengan sangat bersemangat dan berapi-api menyampaikan pidatonya. Karena saat itu, pada momen itu, kemerdekaan kita itu masih belum stabil, ya. Kalau adik-adik semua belajar pelajaran sejarah tentang kemerdekaan, nah, jadi lebih tahu saat itu beliau setiap berpidato selalu bersifat persuasif, mengajak untuk masyarakat itu selalu berusaha untuk tetap semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, sekarang untuk apa pidato persuasif? Kan biasa kita mendengar orang berpidato itu di mana? Adik-adik yang ada di studio. Saya
Misalnya pidato saat upacara bendera hari Senin, ya, upacara bendera, atau saat apa lagi? Pemilihan ketua OSIS, ada pidato dari calon ketua OSIS. Nah, kira-kira kalau pidato calon ketua OSIS dan pidato saat upacara bendera hari Senin itu masuk pidato persuasif atau tidak? Persuasif. Ya, jika dia mengajak, bersifat mengajak, benar sekali, ya. Jadi misalnya pidato calon ketua OSIS, dia itu mengajak untuk dapat memilih dirinya, ya. Tidak mungkin dia mengajak untuk memilih orang lain. Jadi kalau kampanye-kampanye seperti itu, misalnya kampanye calon presiden, calon bupati, wali kota, anggota dewan, itu semuanya adalah tipe-tipe pidato persuasif, karena semua intinya adalah mengajak dengan argumen-argumen, ya. Kalau kalian mencalonkan jadi ketua OSIS, pasti nyampaikan, ketika saya ketua OSIS akan berbuat seperti itu. Itulah argumen-argumen yang akan dibutuhkan dalam melakukan pidato persuasif. Nah, tujuan ada, ya. Yang pertama, yang utama, jelas tujuannya adalah meyakinkan pendengar. Kan itu tujuan utama persuasif. Itulah perbedaan, titik perbedaan pidato persuasif dengan pidato yang ada pada umumnya. Itu meyakinkan pendengar atau audiensi untuk melakukan sesuatu. Itu intinya, tujuan utamanya. Kemudian sampingannya adalah biasanya orang mereka itu untuk menambah kecakapan untuk bercerita di depan umum, ya, karena masih banyak yang berpidato tapi belum terlalu menguasai atau belum terlalu cakap untuk berpidato. Kemudian menambah wawasan, karena ketika kita melakukan pidato persuasif, otomatis kita mempunyai wawasan-wawasan baru, argumen-argumen yang kita bisa sampaikan kepada pendengar agar mereka mau untuk kita ajak melakukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan yang berikut, yang tujuan samping yang berikut adalah teknik berpidato. Jadi dengan begitu orang-orang bisa tahu, oh saya berpidatonya seperti ini, oh yang terbaik berpidato itu seperti ini. Untuk bisa mengajak orang lain agar mau melakukan apa yang kita inginkan, oh tekniknya begini, ya. Itu tujuan pidato. Jadi ada tujuan utamanya dan tujuan sampingan. Nah, sekarang untuk mereka bisa mengikuti apa yang kita inginkan, seperti yang kita sampaikan dalam pidato, ada beberapa cara untuk dapat memersuasi atau mengajak mereka. Yang pertama, ada 3, ya. Pertama ada etika, yang kedua ada emosi, dan yang ketiga ada logika. Jadi yang pertama etika, menyentuh nilai-nilai moral. Misalnya kan kita sampaikan untuk mengajak, jangan biarkan sekolah kita ini tidak maju, misalnya untuk calon ketua OSIS. Jadi mari kita bersama memajukan sekolah ini, begitu, ya. Jadi etika-etika itu yang dikedepankan. Yang berikut adalah emosi. Nah, ini yang paling banyak orang gunakan untuk mengajak orang lain simpati atau mendengarkan apa dia sampaikan. Jadi dia menyentuh perasaan pendengar, emosinya. Seperti tadi pidato Bung Karno, kita kalau dengarkan itu kan sangat wah, ya. Beliau sangat semangat, ya, menyampaikan, menyentuh perasaan-perasaan pendengar. Kemudian logika, jadi pikiran. Jadi orang akan setuju ketika argumen yang kita sampaikan itu masuk akal, sesuai dengan logika. Nah, ini contoh logika. Misalnya kita sampaikan, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral, ya. Jadi itu yang disampaikan untuk kita menyentuh nilai-nilai moral. Ya, jadi kalau misalnya untuk proses daur ulang itu sama dengan kita ketika kita tidak melakukannya, kita mencuri hak anak cucu kita, ya, ke depan. Kemudian yang berikut, emosi, ya. Coba pikirkan, jutaan hewan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan hutan yang indah. Jadi ini menyentuh perasaan-perasaan pendengar. Kemudian yang berikut logika. Jadi argumen yang disampaikan itu masuk akal. Jadi contohnya kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas, sehingga kita memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Jadi kan, oh iya, kalau sumber daya alam kita habis, cara untuk memperpanjang dengan apa? Dengan cara daur ulang. Berikut. Kita sudah masuk sesi kedua. Itu sesi pertama tentang pengertian dan kegunaan. Seperti apa pidato persuasif, pengertiannya itu bagaimana, dan apa kegunaannya, ya. Jadi seperti tadi,
ternyata pidato persuasif itu sudah ditemukan titik perbedaannya. Ternyata perbedaan pidato persuasif dengan pidato pada umumnya adalah mengajak, benar sekali, mengajak audiens atau pendengar untuk melakukan apa yang kita inginkan. Sampai situ ada pertanyaan untuk adik-adik yang ada di studio? Oke, silakan adik Saril. Jadi suaranya dinyaringkan ya, biar adik-adik yang ada di rumah bisa juga mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaril Erpanu. Saya kelas 9D, SMP Negeri 5 Gorontalo. Pak, apa perbedaan kata persuasif dengan persuasi? Oke, itu ya? Ya. Oke, terima kasih. Jadi bagus sekali ya. Pertanyaan dari adik Saril. Ada kata persuasi dan persuasif. Persuasif. Ya. Kata persuasi dan persuasif. Jadi adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, dua kata ini punya makna yang berbeda ya. Maknanya saja yang berbeda, yaitu kalau pidato tadi kalau kita gabung itu pasangannya adalah pidato persuasif, bukan pidato persuasi. Jadi karena maknanya berbeda sehingga yang bisa digabungkan dengan pidato tadi adalah pidato persuasif. Karena apa? Tujuan dari pidato persuasif tadi apa, adik-adik? Mengajak. Jadi di antara dua kata ini yang berarti atau bermakna mengajak itu adalah persuasif. Jadi arti dari persuasif itu adalah bersifat mengajak, ya, bersifat mengajak. Sedangkan persuasi itu berarti mengajak, ya. Kalau kita bisa contohkan sederhana, misalnya begini. Misalnya kita mau mengajak teman, misalnya Zilfa mau mengajak Sahril ke kantin. Nah, kalau kita analogikan persuasi ini, maka dia langsung mengatakan, Sahril, ayo kita ke kantin. Jadi langsung mengajak. Kalau bersifat mengajak, jadi Zilfa berkata pada Sahril, Sahril, di kantin situ itu ada nasi kuning. Nasi kuningnya itu enak sekali. Bakwannya juga besar-besar, harganya hanya 500. Nah, jadi dia bersifat untuk mengajak Sahril menuju kantin itu, tidak secara langsung ya. Jadi pidato tadi bersifat mengajak, akhirnya pasangannya adalah pidato persuasif, bukan pidato persuasi, begitu. Tapi ada yang namanya kata persuasi itu berarti kalimat-kalimat persuasi, kalimat-kalimat yang mengajak, gitu. Bisa ya? Oke, jadi harapkan yang adik-adik di rumah juga mungkin bisa memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa dikomunikasikan. Jadi adik-adik semua, kita break dulu sejenak. Tetap belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Kenapa ini yang jaga kerja-kerja ini? Atur kasar ini, kemarti Ustaz, orang sama segera menyesuaikan. Orang hanya buka 1 jam. Kemudian ini orang hanya menghadirkan para Ustaz. Dan ini orang akan ajak para milenial untuk bagaimana bisa menikmati obrolan-obrolan santai sambil menikmati kajian-kajian yang ada. Manusia itu tidak bisa luput dari aktivitas mengejar dunia, kan? Ya, tapi bagaimana dengan mengejar dunia? Akhirat bisa digapai.
Allah juga berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa suci sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa di antara kalian yang lebih bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Jadi buat remaja milenial semuanya, jangan lupa saksikan Robusta, ngobrol bareng Ustadz setiap hari Jumat jam 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan ditemani oleh saya Rian Ranta. Dan saya Sinta Gistiani. Robusta, ngobrol bareng Ustaz. Baik, adik-adik masih bersama saya dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Kita lanjutkan materinya ya. Sekarang kita ke sesi yang kedua, yaitu ciri teks pidato persuasif. Jadi pidato persuasif itu punya ciri, ya. Apa yang menandai atau mencirikan dia adalah pidato persuasif. Adik-adik yang ada di studio, ada yang bisa membantu saya untuk? Oke, silakan, Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainur Nafila Rahim. Saya dari kelas 9D SMP Negeri 5 Gorontalo. Ciri pidato teks persuasif bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Menggunakan kalimat yang bersifat membangun, menyatakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik Ainun. Jadi seperti itu ya. Mungkin adik semua bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh adik Ainun tadi dari studio. Itu tentang ciri teks pidato persuasif. Kalau ada yang belum menyimak dengan baik, maka di layar televisi nanti akan adik-adik bisa lihat. Yang pertama ada permasalahan, ya. Dia mengandung permasalahan. Jadi ada masalah yang disampaikan. Ketika mau lakukan pidato persuasif, maka ada masalah. Kenapa? Untuk apa masalah ini? Nah, nanti masalah ini yang akan jadi poin utama untuk mengajak audiensi mengikuti apa yang ingin kita sampaikan. Ya, jadi pesan utama atau inti dari pidato disampaikan supaya audiensi dapat mendengarkan dan melakukan dan menerima apa yang disampaikan. Jadi harus ada permasalahan. Kemudian isi pidatonya itu yang pertama bersifat ajakan. Karena kita tahu sendiri bahwa pidato persuasif itu bersifat mengajak. Jadi dia mengajak. Kemudian yang berikut ada kalimat-kalimat perintah. Ya. Karena kita mengajak maka ada kalimat perintah, dan yang terakhir ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini adalah hasil akhir dari apa yang kita inginkan sebenarnya. Misalnya pidato itu ya, calon ketua OSIS, rekomendasi terakhir apa? Memilih dirinya, ya, agar kalian itu siswa yang ada di sekolah itu bisa memilih dirinya untuk menjadi ketua OSIS di sekolah kalian masing-masing. Ya, kemudian kalimat-kalimat yang digunakan itu bersifat membangun. Jadi kalimatnya itu disampaikan semuanya adalah dengan tujuan untuk bisa mengajak dan menyampaikan argumen-argumen untuk mendukung apa yang kita inginkan. Itu yang cirinya ya. Jadi kita bisa simpulkan isinya tadi. Cirinya yang pertama adalah ada permasalahan ya. Ada permasalahan. Kemudian yang berikut bersifat mengajak ya, bersifat mengajak. Kemudian merekomendasikan. Dan yang terakhir itu adalah kalimatnya bersifat membangun. Nah, sekarang kita ke sesi yang ketiga, yaitu tentang struktur. Nah, ini hal yang penting dalam pidato persuasif. Jadi dari awal materi yang kita ikuti hari ini semuanya adalah membedakan seperti apa perbedaan pidato persuasif dan pidato yang ada pada umumnya. Nah, sekarang kita ke struktur. Seperti apa struktur? Ya, bagian-bagian pidato persuasif. Mungkin adik-adik yang ada di rumah yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi line telepon 0823 9321 0551 ya. Itu yang ada di layar televisi masing-masing. Kalau belum ada, mungkin yang ada
adik-adik yang ada di studio? Oke, adik Julfa silakan. Ya, jadi kita dengarkan bersama seperti apa struktur dari teks pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Putri Malah. Saya dari SMP Negeri 5 Kota Gorontalo. Menurut saya, struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Serta isi dibagi menjadi 3, yaitu pernyataan posisi, yang kedua tahap argumen, dan yang ketiga penguatan pernyataan posisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Bagus sekali, kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan untuk ya teman kalian Julfa Putri Malah ya. Jadi tadi sudah aktif terus. Jadi struktur pidato tidak berbeda ya dengan pidato yang ada pada umumnya. Itu ada pembukaan, kemudian ada apa? Isi, dan terakhir ada penutup. Nah, yang membedakan itu adalah pada isi. Nah, jadi pembukaan itu, kalau dalam pidato kan pembukaan itu berarti ada salam, ya, ada puji syukur. Itu yang kita sampaikan pada pembukaan. Bisa juga pembukaan dalam hal-hal yang umum. Misalnya ada pidato yang tidak ada, misalnya dia hanya menyampaikan membuka dengan salam saja tanpa ada puji syukur. Misalnya dalam pidato-pidato, misalnya dalam orasi-orasi ya, misalnya yang mau demo-demo itu kan. Jadi kalau pidato persuasif ini juga dampaknya ada 2 sebenarnya. Ada pidato yang nanti berdampak negatif dan dia berdampak positif. Jadi mengajak ke hal-hal yang baik atau mengajak ke hal-hal yang buruk. Ya, tergantung permasalahan yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian ada isi dan ada penutup. Nah, di isi inilah yang berbeda dari pidato persuasif. Jadi isinya itu ada pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Seperti apa pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi? Kita lihat satu persatu. Pernyataan posisi. Jadi pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas suatu persoalan. Jadi merupakan pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas suatu persoalan. Misalnya, apa posisi pelaku yang jadi berpidato ini? Apakah dia menjadi korban suatu permasalahan, atau dia menjadi ahli, atau menjadi seseorang yang peduli terhadap suatu persoalan? Misalnya aktivis-aktivis lingkungan ya, dia mengajak berpidato bagaimana agar masyarakat itu mau menjaga kebersihan lingkungan, mau membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan-selokan hingga lingkungan di sekitar itu bisa bersih. Begitu juga aktivis misalnya pencinta pantai, sampai mereka melakukan kampanye-kampanye agar wisatawan-wisatawan, orang yang berpergian ke pantai itu membawa tempat untuk sampah masing-masing. Jadi nanti dibawa ke rumah. Ya, jadi banyak persoalan, dia mau jadi korban atau dia mau jadi ahli atau hanya seorang yang peduli tentang suatu persoalan. Kemudian yang berikut, jadi di situ ya, itu pernyataan posisi untuk isi. Jadi harus menempatkan diri dulu sebagai apa. Kemudian yang berikut, pernyataan posisi ini tadi, jadi dia sebagai korban atau sebagai ahli ataupun sebagai seseorang yang peduli terhadap suatu persoalan, dia harus tahu pertama siapa yang akan diyakinkan. Jadi dia berbicara itu di depan adik-adik, misalnya adik-adik mau melakukan, misalnya adik-adik ingin misalnya menjadi aktivis peduli lingkungan ya di sekolah masing-masing. Misalnya, lihat dulu siapa yang di depan saya, apakah siswa semua atau misalnya guru-guru semua atau ada masyarakat umum. Nah, itu harus diperhatikan karena mereka harus benar-benar diyakinkan. Jadi seperti apa bahasa yang digunakan, jadi harus pas dengan orang yang akan kita yakinkan. Kemudian yang berikut, apa yang akan diyakinkan, materi atau permasalahan apa yang adik-adik ingin sampaikan. Kemudian yang berikut, apakah pernyataan yang adik-adik sampaikan itu sudah menyatakan posisi dengan jelas. Misalnya yang disampaikan misalnya tentang lingkungan, tapi adik-adik berbicara tentang bagaimana tata tertib siswa. Itu kan tidak. Jadi pendengar itu tidak menangkap sebenarnya apa yang dimaui atau kemauan dari pembicara. Dia mau jadi aktivis lingkungan atau peduli dengan perilaku atau tingkah laku siswa, sehingga dia bicara tentang tata tertib.
Kemudian jenis argumen apa yang akan menarik perhatian mereka. Jadi ketika adik-adik sebagai korban, misalnya adik-adik ada melihat pidato-pidato, misalnya ada korban bully, atau misalnya di sekolah ya, korban bully. Misalnya adik sama korban bully dan ingin bahwa di sekolah itu tidak ada bully lagi, atau tidak ada perundungan. Jadi adik menyampaikan argumen apa, misalnya bully itu tidak bagus ya, karena pertama secara etika dan moral itu tidak baik. Ya, sesama manusia tidak boleh saling mengerjai atau menyakiti. Itu untuk pernyataan posisi. Jadi 4 hal itu yang perlu diperhatikan. Kemudian tahap argumen. Nah, argumen di sini dibutuhkan adik-adik untuk memperkuat posisi. Jadi misalnya argumen yang dibuat harus diterangkan secara logis, dibuktikan dengan alasan dan contoh. Misalnya bukti-bukti pakar, misalnya menurut ini bahwa bully ini atau perundungan itu tidak bagus, atau misalnya menurut pakar ini kerusakan lingkungan itu akan menyebabkan hal yang lebih luas lagi misalnya, dan atau data atau informasi statistik yang kuat dari yang hal-hal yang bersifat fakta. Ya, jadi kita sudah mendapatkan materi tentang opini dan fakta. Jadi di samping adik-adik menyampaikan opini untuk mengajak adik-adik menyampaikan fakta untuk mendukung opini. Ya. Kemudian yang berikut, penguatan pernyataan posisi. Nah, ini bagian dalam rekomendasi. Jadi apa yang adik-adik ingin? Jadi terakhir itu adik-adik bisa menyampaikan rekomendasi adik pada pendengar, misalnya pendengarnya adalah siswa-siswa, teman-teman adik-adik semua, maka bisa menyampaikan, marilah adik-adik semua kita jaga lingkungan kita sesuai dengan permasalahan yang adik-adik angkat. Sekarang kita mau ke sisi keempat, yaitu kebahasan. Tapi sebelum ke sesi 4, adik-adik perlu tahu bahwa dalam pidato persuasif, dia menitik beratkan pada persoalan mengajak ya. Jadi kalau misalnya adik-adik, dicermati baik-baik pidato yang adik-adik dengarkan, kira-kira pidato ini mengajak atau tidak, atau hanya sekedar menyampaikan tanpa ada maksud agar penonton atau audiens atau pendengar itu mengikuti apa yang ingin diinginkan oleh pembicara. Jadi untuk sebelum masuk sesi 4, saya ingatkan sekali lagi, nanti pada akhir pembelajaran ini nanti akan ada kuis dalam bentuk kuisis. Adik-adik semua baik yang ada di rumah maupun ada di studio bisa mengikuti kuisis ini. Nanti ada pada bagian akhir pembelajaran untuk berfungsi sebagai evaluasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ke sesi 4, itu tentang bahasa. Bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan dalam pidato persuasif. Yang pertama ada nominalisasi. Ya, ada nominalisasi atau pembendaan. Jadi kata-kata sifat atau kata sifat, kata kerja itu diubah menjadi kata benda atau pembendaan. Ya. Contoh di sini ada misalnya, pemerintah akan memberlakukan undang-undang anti kekerasan atau memberikan pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Nah, kita lihat dua kalimat itu ada kata memberlakukan dan pemberlakuan. Nah, memberlakukan itu adalah kata yang bersifat kata kerja, memberlakukan ya, atau menerapkan. Sedangkan kemudian dia diubah pada kalimat yang berikut, diubah menjadi pemberlakuan. Akhirnya dia menjadi kata benda. Ya. Misalnya juga adalah misalnya jahat. Ya, jahat itu kan kata apa? Adik-adik yang ada di studio. Kata sifat, ya benar sekali. Diubah menjadi kata benda, maka dia menjadi kejahatan. Ya, kejahatan maka menjadi kata benda. Berikut. Kata ganti orang atau kata ganti benda. Jadi kata ganti orang dia menggunakan kata ganti orang, misalnya contoh ya, dia, mereka, kita, ya, kami, atau warga negara, atau rakyat miskin. Biasa kan kalau
pidato-pidato pada saat kampanye itu kan membawa kata-kata yang khusus yang untuk menggugah perasaan pendengar. Atau kata benda, misalnya buku Zilfa ketinggalan di rumah. Bukunya itu dia letakkan. Nah, jadi bukunya itu, jadi itu kata ganti benda. Berikut kosakata. Ini hal penting dalam berpidato. Jadi kosakata atau pilihan kata atau diksi yang kita gunakan. Ya, yang pertama ada yang namanya kata teknis atau istilah-istilah teknis. Ya, jadi istilah ini saya digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang membuat kata terlalu kaku. Kemudian ada juga kata yang sinonim dan antonim. Kemudian ada juga misalnya kata benda abstrak, ya, misalnya kegembiraan sama dengan tadi ya, bisa kegembiraan. Kemudian ketakutan juga itu kata benda tapi abstrak karena bersifat seperti tadi. Kata sifat, ya kan, takut diubah menjadi kata benda, pembendaan, tapi abstrak itu menjadi ketakutan. Kemudian gembira, kata sifat diubah menjadi kata benda, maka dia menjadi kegembiraan. Makanya dia bersifat abstrak, tapi semua untuk mendukung isi pidato. Kalau yang tadi saya sampaikan, istilah-istilah teknis itu ada hubungan dengan keilmuan. Misalnya IPA. Di IPA itu misalnya ada spesies, ya, ada spesies. Kemudian ada genus, misalnya di IPA juga ada genus. Misalnya matematika ada istilah apa ya? Misalnya aljabar ya, kalau matematika. Ya. Kemudian yang berikut kata emotif. Emotif sini berhubungan dengan perasaan, misalnya menghancurkan, ya, luar biasa, atau menyedihkan. Misalnya ingin melakukan orasi atau pidato persuasif, mengajak kita, misalnya ada sesuatu yang hal dari, misalnya kejadian terbaru itu adalah ada ledakan di Lebanon ya, kalau tidak salah. Ya, jadi di sana akhirnya bertebaran informasi-informasi yang mengajak untuk kita bersimpati kepada mereka. Itu yang kata-kata emotif yang berhubungan dengan perasaan. Kemudian kata tugas atau konjungsi. Jadi ada konjungsi, misalnya karena, ya, sebab, kemudian meskipun, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang menciptakan sebagai kosi atau yang menyambungkan kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf, ya. Misalnya seperti kata sebab, oleh karena itu, dan lainnya. Kemudian yang berikut ada alasan, ya, konjungsi yang berfungsi sebagai alasan. Ya, jadi misalnya meskipun cuaca sedang tidak baik, dia tetap melaksanakan tugas, misalnya begitu ya. Jadi itu yang ada dalam teks pidato persuasif, ya, tentang kebahasaan. Yang pertama tadi ada pembendaan, itu membedakan, menjadikan kata benda yang berasal dari kata sifat dan kata kerja. Kemudian ada sinonim, ya, ada antonim. Jadi adik-adik masih tahu ya, masih ingat sinonim? Jadi sinonim itu adalah persamaan makna kata, bukan persamaan kata ya, persamaan makna, artinya. Jadi yang sama itu adalah maknanya atau arti. Kemudian antonim itu adalah berlawanan makna kata, artinya yang berlawanan. Oke, jadi sebelum kita lanjut, mungkin adik-adik yang ada di rumah bisa berpartisipasi dengan menghubungi line telepon yang ada. Kalau tidak ada, mungkin yang adik-adik yang ada di studio ada pertanyaan? Oke, silahkan. SMP 9B ya. 9B. Pak, saya mau bertanya, mengapa dalam pidato persuasif disarankan tidak digunakan kata ganti orang pertama? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari adik Nur Ain tadi, bahwa kenapa dalam pidato persuasif tidak disarankan menggunakan kata ganti orang pertama, misalnya aku atau saya, ya. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, jadi
disarankan tidak menggunakan kata ganti orang pertama karena kita ingat bersama teks pidato persuasif untuk apa? Mengajak. Jadi yang diutamakan itu adalah pendengar, audiens, ya. Jadi kebanyakan makanya setiap berpidato mereka kita sebagai rakyat Indonesia, gitu kan? Atau mari, ya, atau kami itu berarti ada banyak, misalnya aktivis lingkungan, kami, ya. Jadi jarang sekali atau tidak disarankan menggunakan aku atau saya, berarti hanya membawa diri pribadi masing-masing. Makanya orang mendengar itu kurang bersimpati. Ah, ini berarti hanya apa ya? Hanya urusan pribadinya dia. Misalnya begitu. Misalnya ada korban korban perundungan, ya, pembulian di sekolah. Kemudian dia melakukan pidato persuasif untuk mengajak seluruh siswa untuk tidak melakukan hal seperti itu karena kurang baik, ya. Dan dia hanya menggunakan aku, oh berarti ini hanya dia. Jadi orang-orang itu yang mendengar kurang bersimpati atau tidak kurang mengikuti apa yang dia inginkan. Ya, itu. Jadi adik-adik semua yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita ingat bahwa pidato persuasif sekali lagi titik beratnya adalah pembeda dengan pidato pada umumnya adalah pada isinya, yaitu mengajak pendengar ataupun audiens untuk melakukan sesuatu. Jadi akan kita gerakan. Misalnya kan jadi saya sampaikan tadi dampak dari pidato persuasif itu bisa dua. Bisa ada hal yang negatif dan bisa ada yang hal positif. Misalnya yang negatifnya, misalnya mungkin adik-adik pernah lihat yang demo-demo itu kan? Ya, misalnya itu mereka menyampaikan ada orasinya, ada oratornya, ada yang pidato kan? Nah, dia akan mengajak orang-orang yang ikut dengan dia ini untuk melakukan persoalan seperti apa yang dia inginkan. Misalnya sampai ada yang misalnya contoh yang kurang baik itu ya, misalnya ada yang membakar-bakar ban itu kan karena pidato dari oratornya yang diikuti oleh yang peserta demo saat itu. Kemudian kalau yang hal-hal positif itu kan banyak sekali sekarang. Misalnya ya, sekarang itu kalau misalnya ada yang kesusahan ya, misalnya kesusahan seperti sekarang ini kan masih ada dalam musibah COVID-19, maka ada ketika kemarin-kemarin awal-awal pandemi ini kan sampai ada yang menyumbangkan makanan, ya kan? Digerakkan dengan kata-kata yang bersifat menyentuh perasaan, misalnya tolonglah saudara-saudara kita yang lain yang masih kurang beruntung, yang penghidupannya tidak sama dengan kita. Akhirnya kan banyak sekali yang sampai memberikan makanan itu secara gratis, bahkan sampai memberikan uang. Nah, ini pidato-pidato persuasif seperti ini. Jadi pidato itu tidak hanya langsung dalam berbicara langsung, bisa saja dalam bentuk teks di Facebook ya. Sekarang itu kan sosial media sangat cepat sekali perkembangannya. Yang tulis saja status Facebook, begini di sini ada misalnya nama ini, beliau itu sangat kesusahan sekali, rumahnya seperti ini, dia hanya hidup sendiri. Nah, itu akhirnya pembaca atau pendengar itu bisa menyentuh perasaan. Oh iya, kasihan ya. Jadi terakhir dia rekomendasikan apa? Seperti struktur tadi. Marilah kita bantu. Masihlah kita bantu. Uang 10.000 mungkin tidak berarti bagi kita, tapi bagi tokoh yang sedang dipersoalkan ini, maka itu sangat bermanfaat. Maka beramai-ramailah orang datang ke rumahnya menyampaikan bantuan-bantuan. Nah, itu fungsi dari pidato persuasif ya. Berbeda dengan pidato pada umumnya sekadar menyampaikan. Misalnya pidato pada upacara hari Senin, kadang Bapak Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah ataupun guru staf yang menyampaikan, adik-adik sedikit lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester pada bulan September, maka adik-adik silakan belajar. Jadi itu pidato pada umumnya. Jadi tidak dengan tujuan utamanya adalah mengajak. Jadi kalau mengajak itu benar-benar sangat menitik beratkan pada argumen yang agar audiens itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang kita akan menyaksikan satu tayangan video lagi. Jadi sebelum menyaksikan tayangan video ini, silakan adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio amati baik-baik, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Nanti adik-adik akan saya minta menyampaikan ya, apa simpulan dari isi video itu. Dan apakah itu merupakan pidato persuasif atau bukan? Ya, jadi didengarkan baik-baik tayangan video ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jati kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau jangan akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang biasa kita peringati dengan Hari Pahlawan, kira-kira adik-adik mau berjuang tidak? Mau bertempur tidak? Mau ya? Sangat berapi-api sekali. Jadi adik-adik, pidato tadi benar-benar sangat menggugah ya. Adik-adik mau bertempur ya, mengangkat senjata, berperang. Nah, jadi adik-adik semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio,
Ada yang bisa memberikan tanggapan, menyimpulkan pidato tadi itu persuasif atau tidak, dan bisa menyimpulkan isinya tentang apa. Ya. Kalau ada yang pemirsa di rumah atau adik-adik di rumah ingin berpartisipasi, silakan. Tapi tulis dulu pertanyaannya, kemudian nanti tinggal dibaca. Jangan nanti telepon tapi bingung mau menanyakan apa. Atau adik-adik yang ada di studio? Oke, silakan, adik Jilfa. Pidato Bung Tomo tersebut termasuk dari pidato persuasif. Dan simpulan dari pidato tersebut, Bung Tomo mengajak pemuda-pemuda Surabaya untuk menyerang tentara Inggris. Sekian dari saya. Oke, jadi disimpulkan oleh adik Jilfa, tadi adalah pidato persuasif. Yang menyimpulkan bahwa Bung Tomo mengajak ya untuk melawan tentara Inggris. Nanti kita lanjutkan sebentar lagi, kita break dulu adik-adik semua, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Kak, aku emang pacaran, tapi pacaranku syar'i kok. Aku nggak pernah macem-macem. Nggak ada pacaran yang syar'i, Ratih. Aku belum siap. Kamu juga nggak pernah kelihatan nyiapin apa-apa. Kan abang kecean. Jangan Ratih pacaran. Enggak. Kalau kamu terusin hubungan kalian, itu bukan cinta namanya. Jadi adik-adik semua masih dalam program Belajar dari Rumah kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Ya, jadi berdasarkan tayangan video tadi, ada lagi adik-adik yang ada di studio ingin menyampaikan simpulannya? Oke, Ainun, silakan. Setelah ini kita akan ke kuisis untuk evaluasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pidato yang diucapkan Bung Tomo termasuk pidato persuasif. Iya. Kesimpulannya, Bung Tomo mengajak pemuda-pemuda Surabaya untuk tidak mengikuti permintaan tentara Inggris untuk menyerah. Ada lagi? Oh, ya. Terima kasih. Jadi secara umum ya, pidato tadi yang disampaikan oleh Bung Tomo itu sangat berapi-api. Ya. Beliau kalau kita lihat tadi dari cara memersuasi ada 3 ya. Pertama dari segi etika, emosi, dan logika. Kira-kira Bung Tomo menggunakan yang mana? Emosi, benar sekali ya. Menggunakan emosi, membakar emosi pemuda-pemuda Surabaya sehingga mau berjuang. Sehingga kita kenal kejadian itu sebagai peristiwa hari banyaknya pahlawan yang gugur pada saat itu karena yang dilawan adalah banyak sekali tentara Inggris. Nah, tentunya adik-adik bisa mempelajari lagi ya. Apabila ingat, oh saya ingin menggali seperti apa kejadian jelas yang ada dalam video itu, silakan adik-adik belajar dengan guru sejarah ya, guru IPS ya, guru IPS untuk bertanya tentang kejadian yang ada di Surabaya tersebut. Baik adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, sekarang kita untuk evaluasi adakan kuisis. Adik-adik bisa masuk melalui joinmyquiz.com.
ya, dengan kodenya itu adalah 617431 seperti ada di layar televisi adik-adik semua. Jadi kodenya 617431 dengan formatnya itu nama dan nama sekolah. Jadi nanti hasilnya ini bisa langsung saya share ke grup guru-guru bahasa Indonesia sekota Gorontalo. Jadi guru-guru dari masing-masing sekolah akan melihat siswanya yang aktif menjawab evaluasi ini. Ya, jadi dalam materinya ini, materi yang sudah saya masukkan dalam kuis ini, itu berisi tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Itu tentang pidato persuasif, baik bagaimana pengertian pidato persuasif, atau seperti apa isi pidato persuasif, kemudian ciri pidato persuasif, kemudian kebahasaan pidato persuasif. Oke, sudah ada beberapa adik-adik siswa yang masuk. Ini ada adik Siti Nikma SMP 1. Kemudian ada Rizky Bilalia SMP 3. Ada ya, jadi sekali formatnya adalah nama dan diikuti nama sekolah biar terdeteksi adik-adik itu berasal dari sekolah mana. Nanti hasilnya akan di-share ke guru-guru guru bahasa Indonesia, pengajar bahasa Indonesia di Kota Gorontalo ya. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk adik-adik bisa masuk ke dalam Quizzes. Caranya itu silakan ketik joinmyquizzes.com di pencarian atau di Google, di Chrome bisa. Kemudian masukkan kode yang ada di layar televisi adik-adik atau yang tidak sedang menonton TV. Silakan masuk kodenya itu adalah 617431. Ya, sudah ada 28 peserta. Ya, waktunya 5 menit. Silakan adik-adik. Ingat formatnya adalah nama lengkap. Bisa juga misalnya kalau panjang disingkat saja nama tengahnya. Hanya dua misalnya nama dan marganya, kemudian diikuti dengan sekolah. Ya, saya harap untuk yang siswa saya SMP Negeri 5 Gorontalo itu bisa masuk. Selain adik-adik menjawab tugas yang ada di kelas Maya Classroom yang juga sudah rilis, adik-adik juga bisa masuk ke kuisis ini untuk sebagai bahan evaluasi. Ya, sudah ada 39 peserta. Adik-adik yang belum masuk silakan, saya tunggu. Sekali lagi, formatnya itu adalah nama, kemudian diikuti dengan SMP. Nama SMP-nya ya, misalnya Zilfa SMP Negeri 5 atau Zilfa SMP 5 ya, atau Zilfa Spenly ya. Kan ada sekolah-sekolah di Kota Gorontalo itu kan sudah disingkat-singkat banyak kan, misalnya Feby Spen 4 itu kalau tidak salah SMP 4, ada Spen 6 ya. Ada Spendo ya SMP Negeri 2. Silakan adik yang belum bergabung. Sudah ada 49 orang. Ya, jadi sekali lagi format namanya itu untuk masuk nama lengkap, kemudian diikuti dengan identitas sekolah. Ya, silakan diikuti dengan identitas sekolah. Jadi sekali lagi untuk formatnya itu nama dan identitas sekolah ya. Ya, ini sudah ada yang mungkin fans sepak bola, ini sudah pakai akun PSG Kalasuk. Nah, ini entah siswa juga kurang tahu. Jadi untuk pemirsa Mimosa TV, hari ini adalah kegiatan resmi untuk anak didik kita. Jadi diharapkan untuk yang tidak berkepentingan untuk tidak masuk dalam kuisis ini untuk adik-adik, untuk lebih meningkatkan kemampuan adik-adik SMP negeri yang ada di Kota Gorontalo. Ya, masih terus bertambah. 2 menit lagi saya mulai ya. 2 menit lagi untuk kuisnya saya mulai. Silakan yang belum untuk bisa bergabung. Ya. Iqbal Liputo SMP 8 sudah bergabung ya. Untuk informasi bahwa di sini juga saya ditemani oleh Pak Bambang Hermanto SPDGR. Beliau pendamping saya hari ini. Jadi di sini sudah hadir juga pengajar dari SMP 8 ya, kelas 9, Pak Bambang Hermanto. Ya. Ya, jadi ada adik SMP 8 silakan bergabung. Ya, sudah ada SMP 12, SMP 1. Ini masih ada juga yang menggunakan format yang salah ya. Yang keliru itu hanya menggunakan nama tapi tidak diikuti dengan identitas sekolah.
Jadi kalau ada adik-adik yang mungkin dari Kabupaten Gorontalo yang bisa menyaksikan kuisis ini atau menyaksikan tayangan Mimosa secara live maupun streaming, adik-adik bisa bergabung. Oke, 1 menit lagi saya mulai. Sudah ada 77 peserta. Kita akan mulai ya, apabila sudah tidak ada lagi yang bergabung. Oke, terus silakan. Beberapa detik lagi, oke, sudah, ya, pas, kita mulai ya. Oke, jadi dibaca dengan baik soal-soal yang adik-adik semua terima. Jadi di layar televisi muncul line up atau daftar peserta didik yang mengikuti kuisis ini. Sekali lagi mohon untuk peserta didik silakan soalnya dijawab dengan benar atau dengan baik atau berusaha untuk semaksimal mungkin dijawab dengan benar biar hasilnya bagus. Jadi diingatkan kembali bahwa hasilnya ini nanti akan di-share bersama guru-guru pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia sekota Gorontalo. Pakai juga punya. Covid. Jadi sekali lagi diingatkan ya adik-adik untuk mengerjakan dengan dengan cermat. Adik-adik diingatkan sekali lagi untuk mengerjakan dengan cermat ya, karena di situ waktunya sudah diperhitungkan untuk adik-adik masih bisa berpikir jawaban yang benar. Pemirsa Mimosa TV bisa melihat adik-adik yang sedang kita anggap ini sebagai kuis siswa-siswi SMP sekota Gorontalo yang mengikuti kuisis hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik pidato persuasif, dan subtopiknya itu adalah tentang pengertian, kemudian kegunaan pidato persuasif, juga tentang struktur teks pidato persuasif beserta kebahasaan. Nah, kebahasaan sini tentunya tidak keseluruhan karena dibatasi oleh waktu. Jadi adik-adik sedang mengerjakan soal-soal yang sudah ada dalam kuis.
berproses. Beberapa siswa sudah, beberapa adik-adik yang sudah menyelesaikan semua, namun poinnya masih di bawah atau banyak kesalahan dalam menjawab soal, sehingga poinnya hanya sedikit. Silakan adik-adik baca dengan cermat soalnya. Pertama ada teks-teks tentang potongan-potongan pidato persuasif, dicermati dengan baik. Nah, ini ada di posisi tertinggi ada Siti Nikma SMP Negeri 1. Kemudian ada Feby Malik SMP Negeri 1 juga. Kemudian ada Fahreja Purnomo SMP Negeri 2. Berganti lagi dengan Kendrick SMP Santa Maria. Kemudian ada sudah posisi teratas itu ada Feby Malik SMP Negeri 1 ya. Yang lainnya kebanyakan sudah selesai menjawab. Feby Malik sudah selesai, poinnya itu 10.000. Kemudian ada Siti Nikma, dan posisi ketiga ada Kendrick SMP Santa Maria. Mereka menempati posisi pertama, kedua, dan ketiga. Mereka sudah selesai mengerjakan. Mungkin ada adik-adik yang lain masih sementara mengerjakan, bisa mengejar poin. Jadi posisi 2 sudah terkejar oleh Aditya Habi SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo ya. Aditya Habi menjadi peserta peringkat 1. Aditya Habi SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo. Jadi sudah berganti Fahreja Purnomo. Feby Malik SMP 1 sudah jadi posisi 2. Posisi 3 adalah Safira SMP Negeri 1. Banyak adik-adik sudah menyelesaikan, namun ada banyak kesalahan jawaban sehingga hanya memperoleh sedikit poin. Oke. Jadi posisi 1 sudah berubah, sudah menjadi Aditya Habi SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo. Posisi 2 Feby Malik SMP Negeri 1. Dan posisi 3 Selin SMP Santa Maria. Jadi hanya
diambil. Jadi ada hasil sekarang Aditya Habi SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo peringkat 1 ya dari Muhammadiyah 1 Gorontalo. Peringkat 2 Fadila B SMP Muhammadiyah 1 dan Feby Malik SMP Negeri 1. Peringkat 4 ada Selin SMP Santa Maria, ada Muhammad Rafiq SMP Negeri 1, ada Safira SMP Negeri 1, dan ada Fahreza Purnomo SMP Negeri 2, ada Ismail Konio SMP Negeri 1, ada Deliana Payuyu SMP 1, dan yang ke-10 ada Siti Nikma SMP Negeri 1. Jadi saya SMP 5 ya, Pak Bambang SMP 8 juga belum masuk dalam papan 10 besar ya Pak Bambang. Jadi adik-adik SMP 5 dan SMP 8 tetap semangat ya. Nanti di pertemuan-pertemuan lain adik-adik mungkin bisa menempati urutan pertama seperti yang adik Aditya Abi SMP Negeri 1. Selesai adik-adik. Jadi pemenangnya adalah Aditya Habi SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo dan temannya Fadila B SMP Muhammadiyah 1 juga, dan ada Feby Malik SMP Negeri 1 Gorontalo. Jadi kita lihat ini jawaban dari adik-adik tadi ya, jadi Aditya Habi SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo itu benar semua ya. Jadi dia benar semua, ada 20 soal dia benar semua adik-adik ya. Selamat buat Aditya Habi SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo ya. Mungkin jadi informasi untuk guru pengajar bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo ya, ada yang peringkat 1 dengan skor maksimal ya, dia benar semua. Kemudian ada disusul dengan Fadilah juga SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo, dan ada Feby Malik SMP 1 Gorontalo. Jadi adik-adik itu adalah evaluasi akhir untuk materi kita hari ini tentang pidato persuasif. Ya, sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan kembali inti dari teks pidato persuasif? Mengajak ya, yaitu mengajak. Jadi inti dari pidato persuasif adalah mengajak. Jadi kalau hanya sekedar menyampaikan berarti itu belum masuk dalam kategori teks pidato persuasif ya. Jadi harus tujuan utamanya adalah mengajak. Jadi ada permasalahan kita sampaikan, kita menyampaikan pidato persuasif, hasil akhirnya adalah harus mereka bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Baik adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, saya hanya mengingatkan kembali saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi saya menyampaikan kembali, mengingatkan kembali untuk tetap menaati protokol kesehatan ya, tetap menjaga jarak apabila berada di luar, tidak berkumpul. Kemudian yang berikut, memakai masker ya. Jadi memakai masker. Kemudian yang berikut, rajin cuci tangan ya. Cuci tangan biar virus itu tidak menempel di tangan sehingga kita kan menyentuh area wajah, maka dia bisa menginfeksi kita semua. Dan tetap berperilaku hidup sehat ya, mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan kalau boleh konsumsi juga vitamin ya, vitamin C ya kan Pak Bambang, bukan gitu ya? Jadi saya juga mengucapkan terima kasih pada pendamping saya Pak Bambang Hermanto SPDGR, beliau sebagai pendamping saya hari ini, karena pada pertemuan sebelumnya juga saya mendampingi beliau, saya juga sebagai sosok di belakang layar ya kan Pak Bambang.
Oke, jadi pemirsa Mimosa TV dan adik-adik di rumah, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Tetap semangat, belajar dari rumah. Sekian, dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.